Halo, nama gue Imam Maryadi dan selamat datang di NYCTFM. Belakangan ini gue sering mengalami overthinking. Kata Gen Z sih gitu ya. Tapi kata gue mungkin karena semuanya lagi dipikirin aja gitu. Baik dari segi pekerjaan, dari segi hidup, dan dari segi keluarga. Banyak hal lah ya. Di episode ini gue bakal mau ngebahas overthinking atau berpikir secara berlebihan dengan dampak yang ternyata lumayan parah ya. Jadi gue ceritain dulu kenapa gue overthinking. Gue adalah tipikal orang yang sukanya apa-apa tuh dipikirin gitu. Kayak misalnya eh, besok gimana atau tugas besok gimana. Terus hari ini gue harus ngapain. 5 tahun lagi gue bakal jadi apa. 10 tahun lagi gue bakal gimana. Kayak gitulah. Dan akhir-akhir ini pikiran itu selalu mengganggu di kehidupan gua, di setiap malam gua sih, lebih detailnya. Jadi setiap malam gua tuh kayak keganggu. Jadi posisinya kayak gini nih. Pernah gak sih lo ngerasain kayak misalnya lo duduk di suatu ruangan, lalu ruangan itu sepi, gak ada siapa-siapa, dan pikiran lo tuh kayaknya rame banget gitu. Di dalam otak lo tuh rame banget. Kayak gue pengen ngewujudin sesuatu. Gue kayak gak mau hidup gini-gini aja. Terus kayak banyak hal lah yang lu pikirin gitu. Dan satu waktu lu sadar bahwa di ruangan itu memang gak ada siapa-siapa dan lu sendirian. Lalu lu mikir, lalu yang berisik ini apa? Apa yang mengganggu pikiran gue sampai gue kayaknya dalam kepala tuh berisik banget gitu. Nah, gue udah di fase kayak gitu tuh. Jadi setiap malam kadang kadang vibesnya sih ya, malam tuh ngedukung banget sih buat kita mikir gitu. Dengan ketenangannya, dengan kesunyiannya, dengan tidak huru haranya gitu. Kayaknya ngedukung banget buat kita macu mikir kayak hidup nih gue bakal gimana sih kayak gitu ya. Terus kayak setiap malam tuh ya kayak gitu, gue setiap malam mikirin kayak gitulah. Bakal gimana ya gue 5 tahun lagi. Padahal kan hidup ya sebetulnya bukan tentang kita 5 tahun lagi, kita 2 tahun lagi. Padahal kan sebenarnya hidup kan tentang hari ini ya, tentang hari ini dengan apa yang lo bisa kerjakan hari ini, apa yang lo bisa maksimalin hari ini, ya itulah hidup gitu. Sebetulnya jangan terlalu jauh mikirin 5-10 tahun lagi gitu. Tapi gimana ya? Mungkin naluri manusia umum ya. Naluri manusia pada umumnya gitu ya. Kita selalu mikir 5-10 tahun lagi atau 2 tahun lagi kita bakal gimana gitu. Karena memang pada dasarnya hidup manusia kan tidak ada kejelasan gitu. Kita semua ini berada dalam ambang-ambang dan bayangan. Nggak ada yang bisa mastiin ada apa sih di sono. Ada apa 5 tahun sampai 10 tahun lagi kita. Nggak ada yang bisa kan. Cuma ya kayak gitu. Efeknya jadi setiap malam dipikirin, setiap malam kayak bikin peta yang detail banget untuk 5-10 tahun ke depan, untuk 2 tahun ke depan hidup kita gitu. Dan itu pikiran yang sangat-sangat mengganggu itu bagi gua. Dan ya gua sadari itu akhir-akhir ini gitu. Karena mungkinnya banyak faktor lah gitu ya. Gua habis resign dan gua belum kerja. Terus juga ya banyak 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 faktor lah. Di episode ini gue khususin buat ngebahas overthinking dan gue cuma pengen cerita aja sih. Sebetulnya gue ini atau kalian tuh sama nggak sih apa yang gue rasain gitu. Dengan pikiran gue setiap malam, dengan ramenya suara yang ada dalam pala gue gitu. Kayak gitu ya. Gue sih pengennya di episode kali ini lo
kalian nih yang dengerin gua, lo DM gua deh di Instagram ya, di @imamariyadi i-nya 2. Lo bisa ceritain pengalaman overthinking lo setiap malam. Siapa tahu dengan begitu sedikitnya gua bakal apa ya, ngurangin beban lo lah gitu. Kan pada akhirnya setiap permasalahan tuh sebetulnya gue selalu percaya konsep gini nih. Kalau lo punya masalah dan lo cenderung dikip buat diri lo, pada akhirnya itu akan jadi bom waktu buat diri lo gitu. Yang sewaktu-waktu bisa meledak dan ngancurin lo. Dan cara mensiasatinya adalah menurut gue dengan cerita ke orang yang lo percayai. Yang lo percayai, lo kawanan dia udah lama, dan ya lo cerita tentang itu. Anggaplah gue teman lama lo gitu. Dan lo bisa bebas bercerita itu di Instagram gue, di DM gue. Kalau lo pengen disebutin namanya, nanti gue sebutin namanya. Kalau nggak mau, ya cukup cerita aja. Dan gue nggak bakal nyebutin nama lo gitu. Takutnya ada kawan lo atau ortu lo siapa tahu dengerin podcast ini ya kan. Nah, gue sih di episode ini lebih ke arah peringatan ya. Untuk teman-teman yang mungkin satu fase atau satu frekuensi dengan gua nih, apa yang gua alami hari ini, belakangan ini gitu. Nah, ini adalah dampak terburuk. Ini adalah dampak terburuk dari overthinking ya, teman-teman. Sebetulnya kadang kalau mau dicegah emang susah ya. Kadang beberapa orang tuh ya memang gitu, resah aja gitu akan masa depan, akan 1 atau 2 tahun lagi gua bakal gimananya gitu. Nah, ini adalah si podcast sih. Ya udahlah ya, ya kan. Di dengerin aja nih dampak buruknya ya. Tapi kalau lo misalnya setelah ini, enggak sih mam, maksudnya enggak kayak gitu. Gue overthinking setiap malam juga gue baik-baik aja gitu ya kan. Ya nggak apa-apa. Kalau menurut gue, ketika lo masih resah akan hari esok dan bulan depan dan 1 tahun depan atau 5 tahun ke depan, itu hal yang sangat gue wajarin gitu. Karena ya kita hidup men. Kita hidup, kita punya pikiran, kita punya otak yang bekerja setiap malam untuk menghasilkan pikiran-pikiran itu. Tapi yang lebih gawat ya kalau misalnya udah terlalu melebar kemana-mana nih pikirannya gitu. Jadi kadang tipsnya gue tuh kalau udah pikiran kemana-mana, gue batasin gitu. Hayalan-hayalan gue 1 tahun atau 5 tahun ke depan tuh gue batasin biar jangan terlalu liar kemana-mananya gitu. Karena walau bagaimanapun, gua percaya itu bakal bawa dampak yang buruk buat buat kita gitu. Dan ini adalah dampak buruk bagi overthinking. Yang pertama adalah waktu terbuang sia-sia. BTW gua ngutip ini dari sumbernya halodoc.com. Jadi ini bukan opini. Urusan gua ngobrolin ini tuh bukan opini. Gua nggak mau beropini soal hal-hal kayak gini gitu ya. Ini gue sumbernya dari halodoc.com, gue bacain buat lo biar lo bisa nangkep apa sih sebetulnya efek negatif yang bakal lo dapetin kalau lo terlalu overthinking setiap malam banget. Yang pertama adalah waktu terbuang sia-sia. Jadi kalau lo terlalu fokus terhadap sesuatu yang ada di dalam pikiran lo, apalagi pikiran itu pikiran negatif ya, kebanyakan waktu terbuang sia-sia. Tapi kalau menurut gue lagi nih ya, kalau menurut gue nih ya, overthinking tuh bakal nyerang ke waktu-waktu longgar lo. Kalau kita ada waktu sibuk, misal lo pegawai kantoran atau pegawai pabrik gitu kan, pagi masuk, sore pulang, lo nggak bakal tuh overthinking di jam-jam begitu, bener nggak? Jadi biasanya nyerangnya malam kan, saat kita mau istirahat, saat kita capek, terus kita ada pikiran buat ngerenungi kehidupan, dan ya pikiran itu masuk gitu. Tapi gue bakal bacain aja lah ini ya. Kalau gue bisa beropini dengan dampaknya gitu ya. Kalau
ngarang akan dampaknya, gue nggak mau. Nggak boleh. Nah, itu yang pertama adalah waktu terbuang sia-sia ya. Mana lagi artikelnya di sebentar gue cari dulu ya. Gue cari dulu. Ini dia dari halodoc.com. Sebentar lagi loading ya. Oh iya, BTW, biar lo dengerinnya enak. Jadi gue disclaimer dulu nih ya. Gue podcast ini nggak make skenario, nggak make naskah. Gue cuma pengen ngomong aja, gue pengen cerita dan langsung gue upload. Nggak ada edit noise, nggak ada tambahan apa gitu, nggak ada gue cut. Ini gue pure record, upload. Makanya kadang ada oh gitu terbata-bata atau gimana. Ya memang itu adanya. Dan gue males kalau buat ngupload apa ngedit. Gue pengen udahlah ginian aja gitu ya. Ini dia 5 dampak overthinking untuk kesehatan. Tadi yang pertama waktu terbuang sia-sia, yang kedua adalah membuat sel-sel otak lelah. Menurut halodoc.com nih ya, overthinking dapat menyebabkan sel-sel otak lelah sehingga membuat lo tuh sulit buat fokus akan ide kreatif yang bisa lo hasilin gitu. Kayak gue nih sebetulnya malam ini gue overthinking nih. Maksudnya overthinking karena apa yang bisa gue lakuin gitu. Apa ya yang bisa gue lakuin? Bikin konten gak laku, bikin jualan gak ada modal. Bikin apa terus? Terus apa yang bisa lah gue lakuin gitu? Ya udah bikin podcast meskipun gak ada duitnya, ya wis lah. Gue cuma pengen berbagi sama lo, berbagi sama pendengar gue gitu ya. Itu yang pertama, itu yang kedua, membuat sel-sel otak lelah. Yang ketiga adalah berdampak pada pola tidur dan nafsu makan. Menurut halodoc.com, overthinking bisa membuat orang mengalami susah tidur dan memberikan gangguan pada kontrol nafsu makan. Menurut gua, kayaknya kalau berdampak pada pola tidur iya, karena waktu kita kekuras buat pikiran-pikiran kita yang cenderung meresahkan apa yang bakal terjadi gitu kan. Kalau nafsu makan, mungkin di sebagian orang bisa, tapi kalau gua enggak sih ya. Nafsu makan nafsu-nafsu aja. Mungkin kalau misalnya sariawan, sariawan mungkin atau enggak tenggorokan lo kenapa gitu. Mungkin itu bakal bisa ngeganggu ke nafsu makan lo. Lanjut ya, yang keempat adalah mengganggu hubungan interpersonal. Gue baca sekali lagi, menurut halodoc.com, overthinking bisa mengganggu hubungan interpersonal nih. Karena terlalu banyak curiga dan kekhawatiran. Kalau teman, pasangan, ataupun rekan kerja tidak bertindak sesuai yang dia harapkan. Ini sih lebih kayak trust issue ya. Maksudnya overthinking tuh kalau lo punya masalah gitu, terus lo ceritain ke orang yang tidak tepat. Biasanya kan orang tersebut akan menceritakan ulang cerita yang lo ceritakan ke dia, ke temannya lagi gitu. Bahkan bisa jadi itu buat bahan gibah mereka. Kayak gitu biasanya. Kayak gitu biasanya ya. Jadi yang tadi gue bilang di awal, kalau lo misalnya punya apa ya, masalah atau menemukan masalah dalam hidup dan lo pengen cerita, ceritakanlah ke orang yang lo percayai, yang temenan lo sudah lama. Dan sebenarnya gini indikasinya, kalau lo misalnya nongkrong sama orang dan orang itu tidak membicarakan aib-aib temennya, itu masih ada kemungkinan dia bisa dipercayai gitu ya. Itu analisa gue nih ya. Kalau lo nongkrong sama orang atau temenan sama orang dan dia tidak pernah membicarakan aib ya, aib kayak misalnya dia broken home atau apa gitu tuh, gak pernah membicarakan aib, itu mungkin masih bisa dipercayai lah gitu ya. Kalau lebih bagus lagi, lo nemu orang yang dia nggak pernah sama sekali misalnya ngomongin orang, dia cenderung pada produktivitas dan ide-ide kalau lagi nongkrong sama lo, itu mungkin yang lebih baik diceritakan gitu. Itu pun kalau misalnya dia nyaman ngedengerinnya. Kalau misalnya dia nggak nyaman atau kurang nyaman akan
cerita lo, ya lo stop. Berarti dia nggak nyaman akan cerita-cerita hal kayak gitu gitu. Kalau menurut gue sih yang lebih baik lagi ketika lo harus punya pasangan hidup, entah pacar, entah istri gitu ya. Itu adalah orang yang harusnya bisa lo percayai gitu. Harusnya ya, karena banyak kejadian ya begitulah. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5 adalah mengurangi rasa percaya diri. Overthinking menyebabkan menurunnya rasa percaya diri ketika lo mulai memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, lalu berpikir kalau orang-orang tertentu punya niat yang tidak baik denganmu. Ini lebih ke arah suuzon ya, kayak kalau dalam istilah agama suuzon gitu ya. Yang keenam adalah mencegah berpikir positif dan produktif. Nah, ini yang lebih bahaya sih. Kalau overthinking yang terlalu negatif, ke arah-arah negatif, mohon maaf ya, kayak misalnya suicide dan lain-lain, itu mending di stop deh. Dan mending lo lakuin hal yang lebih berguna. Kalau menurut gue ya, kalau sampai ke arah-arah negatif, lo mending tidur deh. Lo nyetel lagu, lo tidur gitu. Daripada bermain-main di ruangan itu. Jangan bermain di ruangan itu. Mending lo nyetel lagu yang adem, kan banyak tuh ya yang 4020 atau apa gitu, yang lagu-lagu senja. Atau di YouTube juga ada tuh treatment lagu-lagu yang relax buat lo tidur. Mending kayak gitu deh kalau menurut gua ya. Nah, itu dia 6 6 dampak negatif dari overthinking ya. Kalau saran dari gua sekali lagi, overthinking mungkin menurut gua nggak bisa dicegah. Kalau menurut gua ya pribadi. Karena ya memang begitulah hidup manusia. Kalau dianalogikan tuh, lo masuk dalam sebuah gua dan guanya sangat gelap. Lo nggak tahu di depan itu ada monyet, ada ular gede, ada king kong yang sewaktu-waktu bakal makan lo gitu. Dan lo cuma dibekalin satu senter. Dan apa yang lo harus bisa lakuin? Yang lo harus bisa lakuin adalah mendeteksi eh, kalau ada paku, kalau ada kerikil, kalau ada misalnya monyet yang gue bilang tadi atau ular yang gue bilang tadi, dengan apa ya, cara menaklukkannya gitu. Kalau relatein sama analogi gua tadi ya, jadi cara menaklukkannya gitu gimana. Dan kalau menurut gua, kalau sampai ke arah-arah yang negatif, ke overthinkingnya nih kayak suicide dan lain-lain, itu mending di stop deh. Mending lo dengerin lagu relax-relax, atau lo dengerin apa ya, kitab suci yang ada di YouTube, apapun agama lo ya. Gua nggak mau spesifik sebut agama apapun, karena udah pasti kita beda-beda agama gitu. Jadi dengerin kitab suci lo, ya wes lah, lo tidur aja kalau ke arah-arah negatif ya. Kalau misalnya masih ke arah positif dan mendukung lo buat produktif, ayo lakuin. Ngapain, bikin konten atau apa, atau nulis buku, atau pergi nongkrong sama temen, atau apapun lah yang membuat lo sedikitnya mengurangi apa yang sedang lo pikirin gitu ya. Sekian podcast dari gua harap lo bisa baik-baik aja, dan gua harap banyak hal positif yang bisa lo lakukan.